tapi yang punya keinginan untuk nonton ya, mungkin dan benar-benar tidak mencermati ya. mencermati, kemudian tidak ada pekerjaan di waktu itu jumlahnya mungkin hanya sekitar di bawah 50% Dari pemilih. dari semua pemilih. Bahkan ada yang cuma 20%. Dan kedua, yang nonton sampai habis mungkin 10% dan bisa di bawahnya. Dan yang nonton sampai habis biasanya tim. Ya, artinya dia hanya echo Itu chamber mengobservasi lah. namanya. Iya, itu penguatan iman politik sebenarnya. Nah, cuman memang di debat ini terkadang soal gimmick emosional yang mau dicari. Karena yang saya bilang tadi, tidak ada penilaian siapa yang paling unggul, karena semuanya pasti sangat subjektif ya. Bagi pasangan calon menganggap semuanya muatannya baik ya, jadi sangat Kecap saya paling manis ya. Iya, dan sangat subjektif, sehingga kalau saya yang perlu ditunggu kira-kira kejutan program atau gimmick apa yang menarik ya, dan apakah ada blunder atau tidak. Nah, karena biasanya yang bisa mengganggu sebenarnya ketika ada blunder ya tertentu, mungkin karena gugup di depan publik ya, sorotan, dan kalau kita lihat tadi di arena debat ini, timnya walaupun dibatasi dengan tata tertib ya, tapi kita nggak bisa memastikan bahwa ada yang bersorak-sorak di sana, ada yang mau intimidasi, tapi saya yakin KPU pasti akan mentertibkan. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah ini juga akan mempengaruhi psikologi yang di depannya. Nah, kan pasti semua punya strategi di ruangan debat itu. Tinggal kalau saya yang akan unggul tuh ada 3 hal. Apa tuh? Pertama, dia harus ngerti psikologi diri. Artinya psikologi dirinya dia harus tahu, dia harus tenang. Nah, kalau dia tidak ada persiapan yang matang misalnya, artinya siapa yang punya persiapan yang matang secara waktu, dia mungkin bisa mengungguli. Karena dia psikologi dirinya dia paham. Kemudian psikologi audiens. Jadi kalau ada yang intimidasi atau ada yang tidak terpengaruh ya. Terpengaruh, dia tetap tahu konsisten bahwa audiens sesungguhnya bukanlah yang di ruangan, tapi masyarakat rakyat Jawa Tengah. Nah, yang ada di Nusantara TV, yang nonton. Nah, di situ yang sebenarnya audiens sesungguhnya. Jadi nanti kita lihat mimiknya lebih banyak harus lebih sadar kamera. Ketiga, wacana. Wacana itu adalah seberapa besar mereka menyiapkan dalam beberapa hari ke depan terkait wacana, program, gagasan, termasuk kondisi terkini di Jawa Tengah. Dan tentu saya yakin selain kedua kontestan ini akan menggugulkan program, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Yang coba untuk menyerang titik lemah, sehingga kalau itu berhasil tentu akan dinilai kepemimpinannya tidak lebih baik dari kandidat yang lain. Jadi artinya akan lebih seru di segmen ketiga, keempat, kelima ketika mereka saling bertanya begitu ya. Karena pasti segmen awal-awal akan cenderung lebih normatif ya, penyampaian visi dan misi begitu ya Mas Ikram. Oke, saya akan ke Mas Yuwanto, Pak dosen. Tadi disebutkan oleh Mas Ikram jika debat ini tidak terlalu berpengaruh begitu karena hanya segelintir orang saja yang mencermati. Nah, Anda sebagai rakyat Jawa Tengah bagaimana Anda melihat, karena pasti Mas Ikram ini salah seorang yang akan menyimak dari awal hingga selesai ya. Bagaimana Mas Yuwanto? Ya. Oke, terima kasih dan ya saya setuju bahwa audiens atau pemirsa yang menyaksikan langsung memang sedikit ya. Tapi bisa juga potongan-potongan debat ini kemudian menjadi konten di dalam media sosial atau TikTok ya, dan sejenisnya yang coverage atau ya barangkali sampai kepada jangkauan kepada pemirsa itu lebih luas ya. Apalagi ya misalnya tadi kawan kita itu menyebut ada blunder atau mungkin ada peristiwa gimmick ya, itu kan bisa juga itu cara lain tidak melihatnya secara keseluruhan dalam satu momen secara real time, tapi nanti di lain waktu atau di hari-hari berikutnya itu juga bisa menjangkau khalayak yang lebih luas ya. Jadi barangkali itu juga perlu kita perhatikan nanti dampaknya atau pengaruhnya. Oke, Pak Yuwanto, kira-kira debat perdana di Jawa Tengah ini akan seintens apa? Prediksi Anda?
Saya sebenarnya banyak berharap agar debat-debat itu juga tidak hanya pada tataran normatif ya. Jadi kan kita ini bisa menilai apa yang disebut debat pilgub misalnya ini menjadi berkualitas atau tidak itu kan ada beberapa aspek ya. Ada misalnya kedalaman materi ya, misalnya sejauh mana nanti para kandidat ini memahami isu-isu yang dibahas ya. Jadi debat yang baik kan memang harus mencakup topik yang relevan ya. Apalagi isu-isu strategis ya, yang memang benar-benar ada, benar-benar hidup dan berkembang di Jawa Tengah. Apakah dalam perihal tata kelola pemerintahan atau isu-isu pembangunan. Ya. Jadi harapannya ada kedalaman materi lah. Ya. Lalu juga tentu kita berharap para calon pemimpin ini juga punya kemampuan berargumentasi. Ya. Jadi cara kandidat menyampaikan argumen, ya, alasan yang logis, ya, termasuk juga kalau mereka membuat klaim, ya klaim yang harus disertai dengan data atau contoh konkret, gitu ya. Nah, termasuk tadi ya saya setuju dengan misalnya gimmick tentang para calon atau bahkan juga tadi etika dan sikap. Ya, nah itu juga ya sikap saling menghormati antar kandidat itu juga sangat penting loh. Ya. Jadi debat yang berkualitas itu juga menurut saya harus bebas dari serangan pribadi. Jadi tetap fokus pada isu gitu ya. Nah memang pertama-tama yang secara normatif penting kita ketahui kan sebenarnya ya tetap bagaimana visi mereka, ya, orientasi kepemimpinan mereka nanti. Ya. Kita bisa melihat bagaimana kandidat menyampaikan visi untuk masa depan Jawa Tengah misalnya. Ya. Kan debat yang baik harus menunjukkan rencana yang jelas dan realistis ya. Nah, termasuk juga tentu relevansi dan responsibilitas para kandidat yang memang mereka harus bertanggung jawab ya untuk pada satu saat ketika terpilih ya bukan hanya memahami kebutuhan masyarakat tapi juga merespon isu-isu lokal dengan kebijakan dan program-program yang tepat. Jadi dari hal-hal yang tadi saya sampaikan itu rasanya juga kita berharap banyak agar debat itu tidak terjebak dalam ya retorika atau dalam hal-hal yang normatif saja ya. Ya. Dan ini tentu bukan tergantung kepada para kandidat mereka sendiri ya. Tentu ada tim sukses, ada para pakar yang membantu. Nah, justru kita bisa melihat seberapa hebat ya pendukung atau ya atau think tank mereka itu. Oke. Ya kita juga ingin debat perdana ini tidak hanya